Untuk mendapatkan kepastian bunyi ledakan apakah itu sebenarnya? Betulkah kemudian bunyi letusan tembakan peringatan? Ini juga membuat publik saat ini menyoroti bagaimana sebenarnya standarnya, SOP-nya ketika pihak kepolisian menangani kerumunan massa yang melibatkan kaum remaja. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber di samping saya. Yang pertama nanti kita akan ketahui bagaimana hasil dari pantauan Komisi 3 DPR RI yang kemarin juga sempat mendatangi lokasi kejadian di Kali Bekasi. Bang Habibur Rahman yang juga kemarin datang ke sana akan bercerita panjang untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Habib, selamat malam. Baik, nanti kita juga akan mendengarkan pandangan tentunya dari Pak Ugroseno selaku mantan Wakapolri yang juga akan menjelaskan sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian jika memang itu ada letusan tembakan peringatan. Benarkah memang harus dilakukan hal seperti itu untuk membubarkan keramaian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ugroseno. Baik, dan juga untuk bisa memberikan pandangan mengenai tawuran di antara remaja yang terus terjadi saat ini. Bahkan saat ini sepertinya para remaja menjadi semakin bangga karena banyak sekali tawuran-tawuran yang disiarkan secara live lewat media sosial. Sudah bergabung bersama kita sosiolog Mbak Yuanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Yuanita. Nah, kita juga akan terhubung dengan narasumber lainnya, Kompol Audi Joshi selaku Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota yang nanti akan menjelaskan bagaimana kronologi termasuk menjawab pertanyaan masih simpang siur hingga saat ini terutama di media sosial. Pendapat para netizen, apakah betul adanya letusan tembakan peringatan atau memang sekedar tembakan ataupun juga bunyi-bunyi yang belum jelas hingga saat ini. Nanti kita berikan konfirmasinya. Tapi kita ingin tahu, Bang Habib, bagaimana hasil temuannya ketika kemarin menyusuri Kali Bekasi, datang ke lokasi, apa yang didapatkan di sana? Ya, pertama kami Komisi 3 hadir memang untuk mengecek langsung situasi lapangannya seperti apa. Karena asumsi-asumsi yang beredar liar sebelumnya bahwa ada apa nih orang kok sampai 7 meninggal, apakah sengaja apa tercebur, apakah diceburkan, apakah disiksa, apakah dipukul dan lain sebagainya. Kami perlu ngecek lokasi kan. Orang bertanya-tanya kok bisa meninggal 7 orang. Betul. Ya, laki-laki lagi kan ya, kayaknya hampir nggak masuk akal. Ternyata setelah kami tiba di lokasi, kami lihat sendiri ya, memang memungkinkan ya. Orang tercebur di situ dan tenggelam. Oke, kenapa Bang? Jadi di belakang base camp tadi, bangunan yang disebut base camp tadi, ya ada gambar kan? Itu tempat yang berkumpul kali, begitu banyak? Ya, kali, ya kan ya. Kan memang terdapat puluhan anak muda membawa senjata tajam. Betul, sampai 60 kabarnya. Bukan senjata tajam biasa yang memang dirakit khusus mungkin untuk tawuran karena panjang-panjangnya nggak normal ya. Bukan melihat sendiri pada saat itu? Iya. Oke. Bukan pada saat itu, setelah dikumpulkan. Pada saat karena kan bukan alat kerja kayak celurit yang buat ngarit rumput kan normal, pendeknya segini. Itu kan panjangnya nggak normal. Oke. Artinya memang itu yang kemungkinan sengaja dirakit untuk tawuran. Lalu di belakang itu cuman berapa belas meter memang kali yang dangkal. Oke. Nah, dengan kali dangkal ternyata sekitar 10 meter atau 20 meter sebelah tempat dangkal itu ada yang disebut palung. Palung itu cekungan di dalam air kayak terowongan. Dalamnya 6 meter. Oke. Jadi palung itu kan pertemuan 2 arus kali. Kali Cikeas kalau nggak salah atau Cilom-Sida, dua kali tersebut karena kemarin hujan kayak hari ini, waktu siang kan hujan, kami melihat memang berputar air di situ, ya kan, berarti memang di bawah itu ada semacam kayak palung, ya. Nah itulah yang kemungkinan ya dan paling masuk akal terjadi. Jadi anak-anak ini mengira dia berenang di tempat yang dangkal saja, ya kan, ya ternyata itu palung dan itu memang airnya hitam. Jadi kalau terminum pastilah orang langsung semaput lah ya kalau itu ya. Baru ketemu kan itu Sabtu pagi, Sabtu dini hari. Ya mungkin karena lagi di databasing ya kan, berapa orang yang diperiksa oleh Polri, berapa orang yang kemungkinan hadir di situ, tidak diketahui bahwa 7 orang tuh masih tertinggal di situ, tenggelam hingga akhirnya muncul mengambang di Minggu dini hari, ya, hampir 20-an jam. Betul. Ya kan ya, di sekitar situ juga nggak jauh, saya kan ada di 2 titik itu. 7 orang itu mengambang mungkin sekitar nggak nyampe 1 kilo dari lokasi palung itu. Palung itu. Nah itu. Nah saya kemudian tanya ke di situ ada Pak Kapolres, ada juga
kepala semacam tim pemantau kali. Memang di situ kan sering ada mayat. Dari mana? Dari apa namanya, hulu sungai kan ya. Namanya sungai kan sering. Nah, memang ada tim pemantau hal-hal seperti itu. Dan dia yang pertama kali datang ya kan ya. Ya, memang beliau memungkinkan sekali situasi tersebut terjadi. Nah, kalau ketika saya diskusi ngobrol dengan Pak Kapolres, ya memang waktu malam itu ada info akan terjadinya tawuran. Lalu ada patroli. Mengetahui kedatangan patroli ini, jadi 9 orang, kekuatan unit patroli cuma 9 orang ya kan ya. Berhamburanlah pemuda tersebut. Mungkin karena kan di situ ada senjata tajam. Itu kan jelas melanggar hukum, takut menjadi masalah. Jadi lari di tengah malam jam 3 pagi yang gelap gulita. Betul. Sehingga terseret ke Palung, dan di situ depannya itu ada pabrik. Pabrik ya, saya lihat ada 2 cerobong asap yang besar sekali. Pabrik apa? Saya nggak ngerti. Biasanya memang pabrik kayak di kawasan Pulau Gadung gini kan, mungkin lembur atau apa, ada suara-suara, mungkin dikira suara tembakan atau seperti apa. Mungkin saja, sangat mungkin. Namanya pabrik kan ada mekanis, suara mesin dan sebagainya, suara mesin dan lain sebagainya. Yang menyerupai letusan tembakan. Mungkin saja. Ya, kita nggak mau berasumsi. Nanti silahkan dicek. Tapi kalau asumsi yang terbantahkan, anak-anak ini disiksa, menurut saya nggak mungkin, ya kan ya. Anak-anak ini dipukuli sebelum ini, menurut saya nggak, karena nggak ada luka, nggak ada patah-patah tangan, nggak ada apa. Atau anak-anak ini sengaja diceburkan, menurut saya sih enggak lah. 9 orang menceburkan sekian puluh orang, pasti ada orang bunyi lah, akan ada saksi, oh diceburin dan lain sebagainya. Baik. Ya kan sampai saat ini sih kan nggak ada ya. Mungkin itu. Sementara yang kami bisa sampaikan dari fakta-fakta yang didapatkan dari lokasi TKP. Bang Habib bertemu dengan tim pemantau kali kemarin. Apakah kemudian Pak Eko ini bercerita pada saat malam kejadian hujan deras juga pada saat pada saat saya nggak Pak Eko tuh baru tahu paginya. Baru tahu paginya. Baik, apa yang disampaikan Bang Habib juga mungkin bisa menambah cerita yang bisa dikonfirmasi juga oleh Kompol Audi Josi selaku Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, sudah terhubung sepertinya dengan kita. Selamat malam Kompol Audi Josi. Selamat malam Pak Audi. Dari 22 saksi yang kami periksa. Kurang. Ya, Pak Audi? Bisa mendengar suara saya? Saya belum bisa mendengar suara Pak Audi dengan jelas. Pak Audi bisa mendengar suara saya? Malam. Baik. Selamat malam, Pak Audi. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Audi, yang pertama kami juga ingin mengkonfirmasi yang menjadi bahasan sudah kita buka di awal perbincangan ini. Betulkah ada suara letusan tembakan peringatan dilakukan oleh polisi yang melakukan patroli, atau memang ada ledakan yang belum jelas sumbernya yang juga dikatakan oleh pihak kepolisian? Sudah ada kejelasan faktakah mengenai hal ini? Baik, Mbak, dapat kami jelaskan. Jadi kami kan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, Mbak. Ada 22 saksi yang kami periksa. Silakan dilanjutkan, Pak. Silakan dilanjutkan. Jadi dari ke-22 saksi yang kami periksa ini mereka merupakan bagian dari kumpulan pemuda yang diamankan di TKP ya. Itu hasil pemeriksaan. Itu sebagian besar tidak ada yang mendengar, Mbak, ada suara seperti suara letusan atau suara ledakan gitu, Mbak. Mungkin hanya 1 orang itu juga ragu-ragu apakah dia mendengar ledakan atau letusan. Itu hanya 1 orang, Mbak, yang menyampaikan seperti itu. Tapi dia juga ragu-ragu, nggak yakin itu suara letusan atau tembakan. Dan saksi yang lain itu tidak ada yang mendengar adanya suara-suara tersebut, Mbak. Baik. Mengenai suara, 22 orang mengatakan tidak ada terdengar sebenarnya suara yang seperti ledakan tersebut. Nah, kita juga menuju ke momen sebelumnya. Pihak kepolisian ini sebenarnya mendapatkan informasi mengenai adanya kerumunan pemuda dari siapa, Pak Audi? Jadi dari tim patroli presisi yang memang hadir saat itu mendapatkan informasi dari media sosial Instagram, Mbak. Jadi pada saat itu ada di live Instagram yang menginformasikan bahwa akan adanya aksi tawuran dan mereka melakukan perkumpulan di titik kumpulnya ada di tempat kejadian yang disebut base camp oleh mereka gitu, Mbak. Baik. Nah, dari informasi tersebut maka
tim patroli presisi kami dari Polres Metro Bekasi ini melakukan penyisiran untuk mengetahui lokasi tersebut. Dan menjelang sampai ke lokasi, barulah mereka dilihat oleh kumpulan dari pemuda yang kumpul di base camp itu, dan mereka berhamburan melarikan diri, Pak. Demikian. Baik, Pak, apakah keterangan bahwa kumpulan itu memang berencana untuk melakukan tawuran hanya didapatkan dari siaran live-nya di media sosial, atau memang ada temuan-temuan tersendiri dari 9 petugas tersebut saat langsung mendatangi lokasi? Jadi memang informasi awal diperoleh dari live Instagram, Mbak, terkait dengan adanya kegiatan di tempat tersebut. Nah, dari tim patroli presisi ini karena masih mencari lokasi tepatnya, jadi mereka melakukan patroli menyisir tempat-tempat lokasi-lokasi yang diduga tempat berkumpulnya kumpulan pemuda tersebut. Baik. Jadi saat mereka tim patroli mendekati lokasi titik berkumpulnya itu, ternyata diketahui oleh orang-orang yang berkumpul di situ, sehingga mereka karena melihat adanya patroli, mereka berlarian berhamburan untuk menyelamatkan diri, Pak. Baik, begitu. Pak Audi, apa yang dilakukan oleh 9 petugas ini ketika tiba di lokasi? Apakah belum sempat melakukan apa-apa, kemudian para pemuda langsung berhamburan, atau sudah ada tindakan tertentu sebenarnya? Jadi dari hasil pemeriksaan kami, memang mereka pada saat mereka mendekati tempat itu, sudah pada berlarian ini yang kumpulan pemuda yang ada di situ, Mbak. Jadi berlarian, ada yang memang mau melarikan diri mungkin tidak bisa lagi, mereka akhirnya diam di tempat. Ada yang berlarian ke arah perumahan warga, dan ada juga yang ke belakang base camp itu, karena memang posisi tempat warung yang dijadikan base camp mereka itu di belakangnya itu kali, Mbak. Nah, mereka yang berlarian ke sana itu kemudian mereka dari keterangan saksi-saksi, mereka ada mau meloncat ke dalam sungai itu, Mbak. Demikian. Baik, artinya memang belum melakukan tindakan yang lebih jauh. Petugas yang datang berpatroli ini begitu melihat sadar akan kedatangan petugas, para pemuda langsung berhamburan, termasuk 7 orang tersebut yang lari ke bagian belakang. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi, termasuk juga pandangan Pak Ugroseno sebenarnya bagaimana penanganan dari pihak kepolisian, pihak patroli terutama. Dan juga Mbak Yonita, ini yang tadi sempat saya katakan di awal, ternyata anak-anak mau tawuran malah bangga, malah show off, malah dipamerkan. Begitu, nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Sebelum mendengarkan pandangan Pak Ugroseno, saya akan berbincang kembali dengan Pak Audi untuk bisa mendapatkan data lebih jauh lagi. Pak Audi, dari orang-orang yang berhasil diamankan, para remaja yang diamankan ini, sebenarnya mereka apa hubungannya? Mereka tergabung dalam satu kelompok, mereka teman satu sekolah, atau seperti apa? Karena sempat ada yang mengatakan bahwa mereka berkumpul di sana untuk merayakan ulang tahun salah satu teman mereka. Benarkah hal itu, Pak? Gini, Mbak, saya jelaskan dari keterangan. Sebenarnya mereka hanya mungkin 1 atau 2 orang yang kenal, tapi sebagian besar dari mereka tidak saling mengenal, Mbak. Jadi antara satu dengan yang lainnya. Mereka hanya dapat undangan dari mulut ke mulut, dari komunikasi handphone untuk berkumpul di situ, Mbak. Jadi sebagian besar tuh mereka tidak mengenal satu sama lainnya. Sebagian besar tidak mengenal, apa isi undangannya sehingga kemudian para pemuda itu mau berkumpul, Pak, datang ke situ? Jadi dalam bahasa mereka itu mereka menyampaikan akan ada pesta. Dalam mungkin tanda kutip itu ajakan untuk melakukan aksi tawuran, begitu, Mbak. Baik, ya. Nah, itu berapa usianya, kisaran berapa orang? Berapa usianya, Pak? Berapa umurnya dari para pemuda yang berkumpul di situ? Kisaran 14 sampai di atas 20 juga, Mbak. Karena ada yang dewasa juga yang ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, ada Pak yang mengorganisir, yang mulai mengirimkan pesan-pesan itu? Itu siapa, Pak, mereka? Mereka itu hanya spontanitas, Mbak. Spontanitas, ada yang mengajak satu orang, mengajak yang lainnya, terus ada lagi yang mengajak. Dan karena ada tadi live Instagram itu, untuk ajakan untuk berkumpul di situ, jadi semakin banyak orang yang datang ke tempat itu. Jadi secara tidak langsung spontanitas dari mereka untuk berkumpul di situ, Mbak. Ya, pada saat ada undangan, kemudian juga saat siaran disebutkan juga nggak, Pak? Ini mau berantem, tawuran, tapi sama siapa? Sempat disebutkan juga siapa lawan yang akan dihadapi?
Jadi di situ mereka hanya menyebutkan akan mengadakan pesta gitu aja, Mbak. Mengadakan Itu pesta. untuk siapa yang akan adakan pesta. Untuk siapa yang akan diserang atau mungkin lawan mereka itu masih kami dalamin lebih jauh lagi, Mbak. Baik, Pak, Bang Habib mengatakan ada temuan-temuan senjata juga. Dari gambar liputan kami juga kami lihat tadi ada gambar-gambar mengenai senjata-senjata yang memang dirakit khusus. Apakah mereka datang, orang-orang yang tidak saling mengenal, datang ke sana sudah siap dengan senjata masing-masing, atau senjata itu seperti apa, Pak, penyediaannya? Jadi mereka memang masing-masing yang memiliki senjata, mereka datang ke sana dengan membawa senjata, Mbak. Dan dari sekian banyak itu memang ada 3 orang yang tertangkap tangan masih memegang senjata yang mereka bawa itu. Sedangkan yang lain mungkin sudah melempar sehingga berserakan senjata-senjata di sekitar tempat mereka berkumpul. Tapi dari kumpulan itu kami mendapatkan ada 3 orang yang memang tertangkap tangan masih membawa senjata yang mereka pegang. Baik, senjatanya senjata apa sih, Pak, sebenarnya? Ini banyak juga, ini sepertinya kalau dibilang senjata itu memang seperti modif dari senjata yang pada umumnya, Mbak. Karena bentuknya juga panjang dan memiliki bagian yang tajam. Dan ini memang kalau bukan merupakan senjata yang lazim dipakai gitu, Mbak. Baik, Bang Habib juga tadi menjelaskan hal seperti itu. Nah, apakah semua senjata tersebut seragam atau serupa? Tidak semua seragam, Mbak. Jadi ada berbagai jenis senjata yang memang modelnya juga berbeda-beda. Baik. Pak Ugroseno, sebenarnya bagaimana kemudian SOP-nya penanganan dari pihak kepolisian yang berpatroli jika mengetahui hal seperti ini? Sambil kita juga lihat, ini kami juga tayangkan senjata apa tadi yang dimaksud oleh Bang Habib. Mungkin Anda juga penasaran yang belum melihat gambarnya, karena ini senjata rakitan khusus. Bang Habib katakan juga ukurannya cukup panjang, tadi Pak Audi juga mengatakan. Nah, ini kita lihat senjata-senjata yang dikumpulkan dari sekitar lokasi tempat kejadian perkara atau di sekitar Kali Bekasi. Sambil Anda menyaksikan, Pak Ugro, silakan dijelaskan. Iya, saya selalu kembali kepada tugas pokok Polri. Ya. Tugas pokok Polri ini kelihatannya ya dianggap sepele, mungkin mudah ya, tapi sebenarnya berat. Yang pertama, memelihara Kamtibmas. Memelihara ini kan luas artinya. Ya. Kemudian pelindung, pengayom pelayan masyarakat. Kemudian penegak hukum. Jadi dalam hal situasi seperti yang kejadian ditemukannya 7 mayat tadi, sebetulnya yang basic ini di lapangan kan ada di masyarakat itu kan ada Babin Kamtibmas. Nah, lokasi tempat mereka kumpul ini apakah lolos dari pantauan Babin Kamtibmas atau mungkin juga ada intel? Kalau zaman dulu, zaman Kapolri masih Pak Anton Sujarwo, di situ ada Pak Oludin Jamin, itu selalu menekankan dulu ada faktor korelatif kriminogen, itu kemudian ada polis hazard, kemudian ada ancaman faktual. Nah, kalau bedeng itu sering dipakai kumpul dan ada senjata tajam mungkin yang ditaruh di situ, kan itu sudah harusnya dibubarkan sejak awal. Jadi Babin Kamtibmas di situ perlu diperiksa, pernah lihat situasi seperti itu. Jadi jangan sampai ada masyarakat lagi jadi korban hal-hal seperti ini gitu loh. Akhirnya patroli yang niatnya baik lewat, berhenti, entah membuang tembakan atau tidak, ya kan? Kalau melihat kerumunan seperti itu, masa seperti itu, seharusnya senjata utama yang dilakukan oleh tim patroli ini kan satu tim nih, adalah megafon. Karena polisi selalu bertindak atas nama undang-undang. Sampaikan aja, atas nama undang-undang semua tetap di tempat dan senjata tajam semua letakkan di tanah. Kalau mereka ada yang nyerang, itu membahayakan nyawa petugas, ditembak boleh. Atau kasih tembakan peringatan, gitu loh. Lumpuhkan saja dulu. Kalau misalnya tetap menyerang ya, itu tembak mati sudah bagian dari risiko di situ. Jadi pertama yang dilakukan memang harusnya ada semacam prosedur ucapan dari petugas bahwa mengatasnamakan undang-undang semua senjata dan tetap di tempat letakkan di tanah. Jadi tidak menimbulkan kepanikan di situ. Jadi ya saya tidak menyalahkan anggota, tapi mungkin karena dalam situasi seperti itu mereka kena ketakutan, ada suara motor mungkin datang. Ya, mereka saling kabur tadi yang tidak Pak Habibur Rahman masuk ke sungai dan sebagainya jadi korban seperti itu. Baik, tahan dulu Pak Ugroseno, nanti Mbak Yuanita juga, tapi kita akan terlebih dahulu melihat saat ini bagaimana kondisi di lokasi tempat kejadian perkara, apalagi yang bisa ditemukan dari sana. Rekan kami Leonardo akan mengabarkan dari Kali Bekasi. Silakan Leonardo.
Baik, terima kasih. Selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini kami berada di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat, di mana merupakan titik ditemukannya ada 7 jenazah laki-laki yang mengapung begitu di Kali Bekasi pada Minggu pagi hari. Dan kemudian juga memang di aliran Kali Bekasi ini terdapat 2 aliran sungai yang bertemu begitu dari arah Cilengsi yang ke arah Kali Bekasi di belakang kami. Dan untuk kemudian mengetahui seperti apa kisah penemuan 7 jenazah yang kemudian tak lama berselang viral begitu di mata publik begitu ya. Kita sudah bergabung bersama dengan warga setempat, Ibu Suci, yang kebetulan menemukan langsung menjadi orang pertama yang menemukan 7 jenazah yang ada di aliran Sungai Kali Bekasi. Selamat malam Ibu Suci. Jadi benar ya Ibu waktu itu menemukan 7 jenazah ya Bu ya? Iya betul sekali. Bu Suci, boleh diceritakan ketika Minggu pagi hari itu seperti apa ceritanya dan kenapa kemudian bisa Ibu tiba-tiba menemukan ada 7 jenazah di sini, Bu? Iya. Minggu pagi itu rutinitas saya setiap hari seperti biasanya memberi makan kucing di pinggir-pinggir kali ini di Tanggul karena banyak kucing-kucing liar dan juga termasuk kucing saya. Nah, pagi itu memang kucing saya itu nggak pulang dari semalam. Jadi saya mencari kucing saya di pinggir kali itu, di pinggir kali ini, menyisir kali seperti itu. Jadi awal mula saya menemukannya itu karena saya sedang mencari kucing saya yang hilang. Nah, terus kemudian ketika Ibu sampai di tempat kita berdiri ini itu gimana cerita Bu bisa tahu itu ada mayat dan gimana cara kemudian Ibu minta tolong atau evakuasi gimana? Saya memang akrab ya dengan suasana kali di sini gitu kan karena memang aktivitas saya setiap pagi dan sore di sini gitu kan. Jadi memang saya sangat tahulah kondisinya. Jadi makanya ketika ada sesuatu yang aneh di tengah kali itu ya saya langsung curiga dan ingin tahu itu apa gitu karena memang posisinya tuh benar-benar di tengah gitu dan tersangkut gitu. Artinya posisi jenazah ada di bawah situ terus Ibu langsung lihat dan langsung yakin itu manusia apa minta tolong orang apa gimana Bu? Awalnya nggak yakin ya itu manusia ya karena memang belum pernah ada kejadian sebelumnya juga jadi nggak yakin itu manusia jadi ada memang seperti manusia tidur di tengah kali tapi apakah itu benar manusia atau manekin gitu ya. Jadi saya itu meyakini dulu saya menyaksikan dulu ke sini ke pinggir kali gitu kan karena posisi jenazah itu miring memakai kaos pendek berwarna hitam. Jadi yang pertama membuat saya menyita perhatian saya adalah kelihatan tangan dan mukanya gitu ya. Jadi saya kurang yakin apakah benar manusia atau manekin. Jadi pas ada bapak-bapak yang lewat lagi jogging, jadi saya minta tolong bapak itu untuk membantu meyakinkan apakah itu benar manusia atau bukan gitu kan. Tapi bapak-bapak itu tidak berani turun ke bawah gitu kan. Jadi kita meminta bantuan warga lain untuk melihat lagi gitu itu benar manusia atau bukan gitu. Dan akhirnya setelah dipastikan itu prosesnya gimana Bu? Akhirnya Ibu dan bapak-bapak yang pada saat itu Ibu minta tolong itu yakin bahwa itu adalah manusia, ada yang turun berarti Bu, apa gimana? Memastikan turun ke bawah dan melihat dari dekat gitu kan. Jadi memang posisinya itu yang satu, jadi seperti berdekatan bertumpuk gitu ya, seperti orang yang sedang tertidur, yang satu tertelungkup, yang satunya miring menghadap timur, seperti ke sini berarti. Ke timur gitu kan. Lalu seperti orang tidur meluk guling gitu ya posisi tangannya itu yang awalnya bikin saya langsung itu manusia adalah terlihat tangan dan sebagian mukanya. Gitu. Awalnya tuh bapak itu bilang iya ini beneran orang 2 gitu kan. Awalnya 2 karena yang menyita perhatian kami itu 2 tuh di tengah karena di tengah-tengah air ya gitu kan di tengah-tengah sungai. Lalu kemudian saat dia akan naik kembali itu ternyata di pinggiran itu ada 3 lagi dalam posisi tertelungkup. Gitu. Jadi kami awalnya tidak ngeh itu manusia ya karena dalam posisi tertelungkup dan berlumpur juga. Oke, baik, soal kondisi sungai Bu. Situasinya sungainya itu habis kena hujan, airnya deras apa gimana Bu? Itu jam berapa Bu ya? Airnya itu dangkal karena memang belum ada hujan waktu itu kemarau ya, maksudnya belum ada hujan seperti saat ini, posisinya dangkal, airnya juga nggak terlalu deras, jadi batu-batu ya itu kelihatan ya, batu-batu kelihatan, makanya itu tuh dia tuh seperti tersangkut gitu ya, tersangkut dataran yang agak ini ya, yang dangkal gitu. Jadi saat itu jam 5.45 pokoknya sebelum jam 6 pagi. Oke. Tapi Bu, dari situ sebenarnya ada informasi yang mengatakan bahwa dari situ ada
Cipalung gitu, kawasan yang cukup dalam gitu. Ibu tahu info soal itu nggak, Bu? Oh, nggak tahu. Oh, enggak, tapi oke, terakhir, Bu, untuk kondisi sungainya sendiri. Umumnya tadi kan sebelah sini memang dangkal, Bu. Kalau di sebelah sana aliran sungai kan dari arah hadapan kita ke belakang ya, Bu ya. Nah, kalau daerah sana memang lebih dalam atau dan gimana kontur lumpurnya, Bu, yang Ibu ketahui? Saya kalau untuk kontur-luntur segala itu saya tidak tahu ya, tapi memang di kali ini ada spot-spot yang dalam, ada yang dangkal gitu. Kalau yang dangkal itu biasanya yang berbatu dan pasir gitu ya. Kalau yang dalam itu biasanya lumpur gitu ya, berlumpur gitu. Jadi memang ada spot-spot tertentu, jadi nggak semuanya dalam gitu. Ada di sini tuh kawasan sini dangkal karena sehari sebelumnya itu anak-anak juga pada mandi di sini, persis di titik ditemukannya mayat-mayat itu. Anak-anak sorenya itu Sabtu sore itu lagi pada mandi di sini. Jadi sorenya itu airnya bening, nggak ada sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Iya, di sini nih nggak ada sesuatu yang mencurigakan atau benda-benda apa itu biasa aja gitu. Jadi begitu ada sesuatu di tengah kali gitu, saya langsung langsung menyita perhatian saya lah gitu. Oke, Ibu, ini kan kondisi kita sekitar jam 7 malam, Bu. Kalau ini memang kalau jam 7 malam kan masih banyak aktivitas ya, Bu ya, di daerah sini. Tapi kalau untuk sekitar jam 3 pagi, umumnya sepengetahuan Ibu sebagai warga sini, ini memang selalu gelap seperti ini, Bu ya, tanpa ada penerangan, Bu ya? Iya, memang. Berarti gitu. memang posisinya gelap seperti ini jam 3 pagi, kurang lebih gelap apa ini? Iya, jam 7 aja gelap, gimana jam 3 pagi gitu ya. Jam 7 saja udah gelap. Jadi penerangan tuh hanya yang di sekitar rumah kita aja. Kalau di pinggir-pinggir kali ini memang tidak ada penerangan sama sekali. Gitu. Oke, sedikit lagi, Bu. Akhirnya setelah dipastikan itu adalah orang, barulah Ibu kemudian apa yang Ibu lakukan setelah memastikan bahwa itu adalah 5 korban manusia? Tentunya melapor ke Pak RT ya, dan meminta warga yang lain agar segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, baik. Ibu Suci, terima kasih banyak, informasinya sangat membantu kami. Baik, Ibu, terima kasih. Selamat malam, Ibu. Ya, Putri, Ken dan juga pemirsa, seperti yang Anda dengarkan sendiri dari warga setempat, Ibu Suci mengatakan memang umumnya kawasan ditemukan 7 jenazah memang kawasan yang air yang cukup dangkal begitu. Namun untuk kawasan aliran sungainya di arah mungkin 10-15 meter ke arah belakang begitu, itu aliran yang cukup ada aliran sungai ke arah kami, dan juga untuk kedalamannya cukup lebih dalam jika dibandingkan dengan tempat ditemukannya atau video yang viral begitu, di mana ada 7 jenazah di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat. Sementara informasi yang dapat kami sampaikan demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, Leonardo, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Mbak Yuanita, dari keterangan pihak kepolisian tadi, saat ini begitu mudahnya kemudian mendapatkan bala bantuan, mengajak massa untuk tawuran bersama melalui media sosial salah satunya. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Teknologi bukannya membantu, ini malah salah satu hal yang menjadi dampak negatifnya. Sesaat lagi. Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Mbak Yuanita melihat fenomena yang terjadi saat ini. Apalagi kita tahu kok gampang ya, Mbak ya. Kita tinggal live, kemudian euforia membangkitkan, kemudian heroisme tadi yang dikatakan juga oleh Mbak Yuanita. Banyak kemudian yang datang bergabung sudah siap dengan senjatanya masing-masing. Ya, jadi memang ini menarik ya, kalau misalnya dilihat dari aspek hukum ya, yang namanya tawuran, membawa sajam, apalagi sajam jadi modifikasi seperti itu, ini kan niat banget ya, tawuran kan pasti melanggar hukum atau perbuatan menyimpang ya. Tapi ketika diupload di media sosial ya, dalam hal ini Instagram ya, dia jadi tidak menyimpang, bahkan tidak jadi tindak kriminalitas gitu. Jadi ini masalah nyali ya. Nah, ini siapa yang berani, ayo datang pesta, kemudian nanti mungkin ada reward sehingga dianggap heroik gitu. Nah, ini kan semua remaja tanggung dan semuanya laki-laki. Nah, heroisme itu kan juga terkait dengan maskulinitas, bahwa saya hebat bisa minum, saya hebat bisa memegang sajam ya. Jadi mungkin nanti kalau tidak terjadi penemuan mayat ini, kalau sukses ya mereka melancarkan aksinya gitu kan. Nah, heroisme itu juga mendukung maskulinitas para laki-laki ini gitu. Jadi nanti orang atau masyarakat yang menonton live IG itu justru melegitimasi gitu. Ini bukan kekerasan gitu kan. Ini bukan penyimpangan, ini bukan tindakan kriminal, tapi ini hebat. Baik, ada pergeseran pemikiran kalau gitu ya, pandangan. Betul, nah ini bahayanya ya. Apalagi di situ ada yang 14 tahun ya tadi ya. Saya lihat 14 tahun itu kan SMP ya, kalau tidak salah ya usianya ya, dan masih ya dibilang anak-anak ya, menuju remaja ya, masih kelas 2. Jadi sebenarnya kan mereka tidak tahu apa-apa gitu, dan saya yakin mereka tidak membawa sajam tapi diajak.
Nah diajak, mungkin kalau nggak mau ikut nanti kamu takut gitu kan ya, dicela-cela gitu kan, masa gitu aja dari takut. Pergaulannya juga mungkin ya. Betul, karena ini kan peer group ini juga penting gitu loh buat remaja-remaja nanggung ini, apalagi kalau sudah dibilang penakut kamu, culun kamu, ini kan ada membangkitkan gitu ya rasa atau emosi untuk ya saya harus berani, dia aja berani kenapa saya enggak gitu. Baik, pengawasan dari orang tua mungkin ataupun juga pihak-pihak sekolah itu penting mengenai hal ini. Nah itu karena tadi kan waktu kejadian tuh jam 3 pagi. Ini kan sebenarnya bukan aktivitas wajar gitu ya bagi seorang anak usia 14 tahun gitu ya, atau usia sekolah. Bahkan usia dewasa pun jam 3 pagi di tempat gelap seperti itu kan bukan aktivitas normal ya, tanda kutip. Nah memang harusnya ada pengawasan ya. Setidaknya masyarakat sekitar situ juga mendengar jam 3 pagi atau melihat keramaian kan juga berpikir kan ini ada apa, harusnya langsung lapor gitu ke apakah ketua RT, RW atau Babinsa tadi ya Pak ya yang sekitar, karena emang tidak lazim kecuali kalau siang hari gitu sore hari, ini kan masih aktivitas yang normal. Jadi memang pengawasan sebenarnya dari masyarakat itu penting, dan juga orang tua, kalau anaknya, saya sebagai orang tua ya, jam 3 nggak ada anak di rumah kan juga bingung gitu ya, harusnya dia mencari. Nah ini kenapa terjadi pembiaran seperti itu. Jadi pengawasan itu perlu baik dari orang tua maupun masyarakat sekitar yang tinggal di daerah itu. Dia tahu kok tempat-tempat atau titik-titik yang memang rawan atau sering digunakan di jam-jam yang sebenarnya di luar jam aktivitas normal. Oke. Baik, Pak Audi juga sepertinya masih tergabung dengan kita. Pak Audi, tadi yang disuarakan juga oleh Pak Ugrosino, apakah kemudian tempat tersebut, tempat berkumpulnya para pemuda ini memang sudah sering dilakukan berkumpul di sana, sehingga semuanya ketika hanya disampaikan undangan mereka berbondong-bondong seperti seakan-akan sudah tahu tempat itu, Pak Audi? Baik Mbak, jadi dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, memang keterangan mereka itu tempat berkumpul mereka selalu berpindah-pindah Mbak. Jadi tidak terpaku kepada satu tempat. Nah, misalkan satu tempat itu sudah dilewatin oleh tim patroli, mereka akan pindah ke tempat lain karena mereka mencari tempat yang memang dirasa aman oleh mereka untuk berkumpul. Demikian, Mbak. Baik. Nah, ini ada nggak kemudian sebelumnya laporan-laporan selain mengenai live tersebut, laporan-laporan dari warga sekitar? Kalau tadi Pak Ugrosino juga mengatakan Babin Kaptipmas itu mencurigai tempat tersebut, walaupun memang tempatnya berpindah-pindah ya Pak, tapi tempat tersebut sebelumnya sudah ada perkumpulan-perkumpulan yang datang ke sana. Untuk tempat tersebut memang baru kemarin dilakukan patroli ke daerah situ karena adanya laporan terkait adanya aktivitas mereka berkumpul di sana, Mbak. Tapi untuk setiap hari memang tim kita selalu melakukan patroli memang ke tempat-tempat yang dicurigai memiliki kerawanan tertentu. Jadi setiap hari itu tim patroli presisi selalu berpatroli ke tempat-tempat yang memang dari informasi masyarakat memiliki kerawanan Kaptipmas pada jam-jam tertentu, Mbak. Baik, Pak Ugrosino, patroli saja tidak cukup atau seperti apa? Ya, sebetulnya kan dari pola-pola kepemimpinan Polri ya sebelumnya sama. Jadi ada Babin Kaptipmas, di situ kerjasama dengan Babinsa, dengan kepala desa atau lurah dan sebagainya. Ini seharusnya Babin Kaptipmas di desa tersebut atau di kelurahan tersebut pasti setidak-tidaknya mengetahui ada informasi dari masyarakat, Pak. Di situ sering dipakai kumpul anak-anak muda dan sebagainya. Jadi sama apa yang dilakukan oleh, saya ngalami Letnan 2 dulu Kapolri Pak Anton Sujarwo. Walaupun kita tinggal di asrama polisi, itu jarak 2 km, radius 2 km kita harus tahu ada apa di lingkungan kita di situ. Apalagi Babin Kaptipmas sekarang kan sudah aktif ya. Ya mudah-mudahan ke depan nanti Babin Kaptipmas lebih aktif lagi. Kalau ada hal-hal tadi, apalagi dikatakan sama Pak siapa tadi? Pak Audi. Ya, Pak Audi ya. Berpindah-pindah tempat. Yeah. Ini kan lebih mudah mendeteksi ini. Biasanya kepala desa atau lurah sampaikan, nah Babin Kaptipmas lapor sama Kapolsek atau Kapolres, baru ditangani bersama-sama dengan pihak TNI juga ada, dengan Pemda juga ada. Nah tempat seperti itu diratakan aja. Mungkin dilaporkan ke Pemda, dibikin taman untuk yang lebih bagus kan lebih terang, lebih enak seperti itu. Jadi pemeliharaan Kaptipmas, tugas pokok Polri yang di bidang Har Kamtipmas ini mudah-mudahan lebih banyak dikedepankan, sehingga hal-hal seperti yang terjadi seperti ini, korban-korban manusia tidak banyak lagi terjadi, yang mati sia-sia hanya karena ketakutan lari ke sungai akhirnya tenggelam,
dan meninggal di sungai tersebut. Baik, Bang Habib, setelah kemarin kemudian melakukan kunjungan langsung ke tempat kejadian perkara, mendapatkan data-data berikutnya, fakta apa yang dilakukan selanjutnya, Bang, dari Komisi 3 ini? Ya, menurut saya ini kan kompleks ya. Agak riskan juga kalau kita sekedar membebankan kepada kepolisian. Walaupun memang Harkamtibmas itu adalah tupoksi rekan-rekan kepolisian. Karena ini banyak sekali aspek ya, mulai dari aspek lingkungan ya, kemudian bagaimana pendidikan terhadap anak-anak kita. Kalau saya kan seminggu sebelumnya saya menerima audiensi juga RDPU yang terjadi di BINUS, SMA BINUS. Itu kan juga ada semacam tradisi boxing berkelahi ya kan, yang difilmkan ya kan, menarik bagi mereka. Ini kan agak-agak ini ya, dulu bingung juga kok bisa ada seperti dulu, nggak ada gitu kan ya, hal yang baru. Tadi boxing ya kan, kayak tarung itu di ruangan yang sempit ya, ada videonya itu. Berapa menit clinch berhenti, terus mulai lagi pukul-pukulan. Itu yang di level elitnya. Ya, kan? Menengah ke atasnya ya, ya kan, ya. Ini yang menengah ke bawahnya celurit-celuritan gitu kan. Kan berarti kan bukan sekedar Kamtibmas. Mungkin Kamtibmas kita juga, ini ada konsep polisi RW juga, bukan hanya Babin Pak. Karena ada polisi RW lebih ke mengerucut lagi. Sudah ada Pokdar Kamtibmas. Ya bisa disinergikan semuanya. Cuma saya pikir nggak tepat juga kalau kita timpakan beban ini semata-mata ke pundak rekan-rekan dari kepolisian. Baik. Ya ini kita semua bertanggung jawab ya. Pak RW setempat, Pak RT, lurah ya kan ya, macam-macam lah ya. Dan penyelesaiannya pun harus melibatkan semua pihak ini. Kayak ini kan sekarang ini yang berpartisipasi mulai dari nama orangnya sih Pak Eko, tapi dia gugus tugas pemantau kali itu orang situ. Ini semacam inisiatif dari masyarakat ya. Dia mulai menemukan jenazah, membantu evakuasi ya kan, dan lain sebagainya. Kan ini partisipasi masyarakat juga ya. Jadi di satu sisi ini memang ada masalah yang harus kita perbaiki, tapi di sisi lain saya juga melihat kita ini juga semua melakukan upaya untuk mengatasi situasi seperti ini ya. Masyarakat juga ada inisiatifnya ya. Yang memang harus kita lebih maksimalkan. Polri sudah sempurna tentu jauh, tapi kita harus terus memperbaiki diri. Dan kita juga saya ini yang paling takut Mbak ya. Judgement kita itu mendemoralisasi pasukan di bawah, anggota-anggota yang di bawah, yang tugasnya berat Pak Ugro Pak, ya kan ya. Jangan sampai gara-gara nanti, ya, makanya saya mau cek, kan apakah dibunuh, diceburin, apakah disiksa, ternyata kan enggak semua. Jangan sampai, ya dengan begitu bebasnya kita berasumsi tanpa kita cek langsung ke lapangan, teman-teman anggota kepolisian ini demoralisasi. Sehingga nanti malah surut Pak, malah takut Pak mau menindaknya, malah jadi bingung, jadi bimbang. Iya, bimbang gitu loh. Nah, ini yang harus bersama-sama terus kita perbaiki. Baik, tawuran seperti ini bukan pertama kalinya terjadi, sudah banyak kali juga pihak kepolisian kemudian menangkap mereka. Nah, apa sebenarnya upaya mereka sehingga kemudian para remaja ini tidak jera-jera melakukan hal seperti ini? Nanti kita akan bahas tentunya bagaimana tindakan yang efektif sebenarnya setelah jeda. Kembali kita lanjutkan perbincangan, Mbak Yuanita, dari apa yang disampaikan oleh Pak Audi tadi dari pihak kepolisian, memang sepertinya mereka ini yang berkumpul sudah sering melakukan hal seperti ini. Dan artinya kemungkinan juga mereka bukan sekali dua kali saja, mungkin sudah sering tertangkap dari pihak kepolisian, kemudian dilepaskan lagi. Tapi itu tidak kunjung membuat mereka jera. Sebenarnya apa yang membuat para remaja ini seperti ini? Ya, jadi mungkin memang ada dua tipe remaja nih ya yang dalam kasus ini. Satu yang memang melakukan perilaku penyimpangan berulang residivis gitu ya, kriminal. Tapi kan ada juga yang nggak tahu apa-apa. Nah ini kan kasihannya yang nggak tahu apa-apa ini ya. Jadi dia ikut-ikutan gitu. Nah memang remaja itu rentan dalam memilih pertemanan karena dia sedang mencari jati diri gitu. Apalagi kalau yang disodorkan keberanian, heroisme gitu kan. Jadi kan dia merasa bahwa dengan melakukan tindakan itu saya pahlawan gitu. Nah ini kan memang harus ada rambu-rambunya. Nah di situ memang sekali lagi mungkin karena saya pendidik gitu ya. Jadi
keluarga ya harus tahu anaknya jam 3 pagi gitu kan ya kemana umur 14 tahun kan gitu. Kemudian kalau yang memang sudah residivis ya misalnya ya karena ada yang 20-an ya mungkin sudah berkali-kali ya melakukan modus operasi yang sama, pengawasan tentunya ketat, apalagi kalau dia sering ke satu tempat itu gitu terlihat sosoknya ya. Baik, kita tidak bisa pungkiri juga Mbak, kondisi mungkin keluarga menengah ke bawah mungkin susah untuk bisa mengawasi anaknya satu persatu, apalagi mungkin orang tuanya dua-duanya untuk bisa mencari nafkah lembur sampai malam sehingga tidak ada pengawasan ketat. Nah, hal-hal seperti ini juga sepertinya semakin memperparah. Iya, karena ini konteksnya kan ruangnya ini adalah kawasan industri ya tadi ya, pabrik ya. Bisa jadi ibu bapaknya buruh pabrik gitu atau pekerja-pekerja informal di sekitar pabrik. Setidaknya pabrik itu kan lulus SMA atau SMP sederajat ya, jadi bukan yang pendidikan tinggi ya. Nah ini memang ya ini semuanya isu perkotaan ya, ketika dua orang bekerja karena memang dia butuh uang kelas bawah gitu ya, siapa yang menjaga anak-anak ini kan gitu ya. Nah kalau misalnya secara sosiologis memang harus ada yang namanya supporting system, bisa manggil neneknya mengawasi kakeknya, saudaranya dari kampung, karena memang kita belum punya sistem ketika ibu bapak bekerja anak-anak ini gimana, kalau daycare kan mahal Mbak, ya kan penitipan anak tidak terjangkau, tidak mungkin. Nah ada beberapa karakteristik, misalnya slum area itu bikin TPA itu masih bagus Mbak, jadi anaknya ngaji atau misalnya belajar kalistung karena ada volunteer di situ ya, tapi kan nggak semua area begitu yang slum area ini. Baik, nah ini mungkin juga singkat-singkat Pak Groseno maupun juga Bang Habib, rekomendasi bagaimana penanganan sebaiknya dari kasus seperti ini, termasuk juga pencegahan berikutnya. Silakan mungkin dari Pak Groseno terlebih dahulu. Jadi saya pertama mengartikan tadi pesta, kita kan belum tahu nih pesta ini apa, pesta narkoba, pesta minuman keras, atau pesta apa, kan tengah malam itu ya. Nah yang kedua, ini yang bikin senjata tajam ini kan pasti ada tukang las. Ya itu. Nah tukang las sekitar lokasi itu diambil ya 1 kilometer lah radius gitu, datangnya pernah nggak ada anak-anak membuat senjata tajam di sini, dilas dan sebagainya. Karena itu bukan pekerjaan di rumah, itu pekerjaan di tukang las. Nah ini diingatkan kalau ada yang membawa celurit dipasang lebih panjang lagi pegangan, ya jangan dilayani seperti itu. Nah yang ketiga tadi betul, jadi Mas Habibur juga ceritakan bahwa ini semua aparat pemerintah di situ, ada Polri, TNI, pemerintah daerah, kemudian mungkin ada LSM juga. Nah daerah-daerah yang seperti ini sering dikunjungi, dirubah, yang tadinya kumuh berubah menjadi tempat untuk rekreasi, untuk olahraga dan sebagainya, seperti menjadi taman gitu, seperti itu kan lebih bagus. Jadi mudah-mudahan ke depan Harkamtibmas saya setuju itu bukan hanya tugas Polri sendiri, tapi dibantu oleh beberapa komponen tadi, aparat pemerintah lainnya, supaya di masyarakat kita ini di luar negeri tidak dianggap bahwa ini negara Indonesia ini negara masih banyak kejadian-kejadian dengan matinya orang yang sia-sia dan sebagainya, seperti itu. Baik, terakhir Bang Habib. Ya betul, perlu kerjasama yang sinergis ya antar stakeholder ya, di dalam konteks Harkamtibmas ini, bukan hanya polisi. Ya kita maksimalkan juga Pokdar Kamtibmas ya, kelompok sadar Kamtibmas itu masyarakat yang sukarela mau membantu tugas-tugas polisi di wilayah setempat ya. Forum RT RW ya, lalu keluarga juga. Nah seperti tadi disampaikan Mbak ya, bahwa harus mengawasi anak-anaknya dan lain sebagainya. Tugas pemerintah tentu dalam konteks global ya, ini kan balik-balik ke soal ekonomi ya Mbak ya, karena kan kita tahu kalau di slum area, saya banyak daerah konstituen saya slum area, mereka tuh bukan nggak betah di rumah, nggak bisa di rumah lama-lama karena nggak cukup untuk satu keluarga mau berkumpul kali-kali 24 jam. Harus ada yang keluar karena ruang tidurnya sedikit, kecil, jadi tidur pun banyak, gitu ya, ruangannya kecil ya. Mereka lebih nyaman nongkrong bareng-bareng di luar ya kan ya, menghabiskan waktu di luar. Balik-balik ke soal ekonomi ya, bagaimana bisa menyediakan pemukiman yang layak, yang cukup buat rakyat kita. Itu tugas kita bersama, itu kelemahan kita bersama. Itu realita yang ternyata salah satu dampaknya ya seperti ini, meningkatnya kriminalitas begitu ya. Betul. Bang Habib terima kasih, Pak Groseno terima kasih, Mbak Yonita terima kasih, Pak Audi juga terima kasih. Pak Audi sudah memberikan keterangan kepada kita bagaimana perkembangan terbaru dari penanganan kasus ini.